Nah, mungkin kalian tadi udah apa ya dengar kalau misalnya suaranya kan kedengaran kan. Kalau PID controller itu merupakan sebenarnya adalah kombinasi dari gain KP, KI, dan KD. Aku mulai hilang. Ini kopi aja biar lebih cepet. Kopi, kopi. Nah, gini. Ini kan KP, play oke, KI, KD. Nah, karena ini merupakan sebenarnya PID controllernya ada penjumlahan KP, penjumlahan elemen proporsional, elemen integral sama elemen derivatif. Nah, elemen integral sama derivatif sebenarnya kalau kita pecah secara sederhana ya, elemen integral itu integratif dulu itu adalah konstanta dikalikan error, ini kan dikalikan dengan integrator. Sedangkan derivatif ya, konstanta dikalikan error dikalikan penurun atau derivatif. Errornya untuk sekarang kita kasih nilai satu dulu. Atau kalau kita mau input nilai satu adalah in satu. Nah, ini kan sebenarnya penjumlahan dari tiga ini kan sebenarnya di controller itu. Sum, dan ini akan menuju ke error yang sudah di PID controller kan itu disebut sebagai control action. Ini adalah error. Ini adalah control action. Nah, ini adalah PID controller paling sederhana. Kalau PID controller yang udah ada dari sistem bawaan Simulink, ini udah dilengkapi sama macam-macam. Ada fasilitas auto tune lah, ada filter koefisien lah, nah ini ada kompensator, time domainnya bisa continuous bisa discrete, tapi sebenarnya dari semua fasilitas mewah itu dalaman utamanya adalah ini penjumlahan antara KP, KI dikali integrator, dan KD dikali penurun. Nah ini kalian save dulu, terserah namanya apa. Modul 4 misalnya, modul 4 latihan 1. Oke. Nah, ini bagian bagian ini aja. Kalian integralkan, di drag saja. Nah, ini ketika kalian klik kanan ada fasilitas disebut sebagai create subsystem from selection. Nah, ini selamat kalian telah membuat PID controller paling sederhana. Ini input adalah error.
ini adalah control action. Seperti itu. Itu dalaman dari PID controller paling sederhana. Nah, ini save as, bedakan antara yang tadi sama yang ini. Nah, sekarang kita panggil lagi yang latihan 1 tadi. Open modul 1 latihan 1, kita panggil lagi. Saya cuma itu yang tadi cuma buat semacam biar kalau kalian ingin membuat apa istilahnya ya, nanti kalau kalian model kalian lebih panjang lagi dan kalian ingin apa, merapihkan modul tersebut, merangkap apa, jadi kayak dibungkus dalam satu bungkusan gitu. Nah, itu caranya adalah menggunakan create subsystem from section. Tapi kita balik lagi ke sini. Nah, sekarang tugas kalian selanjutnya adalah menggabungkan antara PID controller dengan sistem yang pernah kalian buat sebelumnya, itu adalah sistem suspensi. Kalian panggil lagi open. Kalian buat tadi mana waktu itu? Project 3 kah? Project 4? Saya juga bakal lupa sama. Iya, project 3. Nah, kalian copy semua ini. Nanti kalian ada. Nah, setelah kalian copy, paste langsung nanti akan muncul di sini. Kalian pindahkan dia ke atas biar sejajar. Nah, sekarang akan ada bagian yang dibuang. Pertama, ini dibuang dulu. Ini juga dibuang. Ini dibuang karena kita akan ganti inputnya. Berarti ini juga dibuang. Ini semua scope-nya dibuang. Buang, 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 buang. Dan ini bolehlah di sini. Buat jadi jaga-jaga aja kalau perlu. Nah, sekarang kita gabungkan antara ini sama ini. Caranya bagaimana? Nah, ini inputnya kita pindahkan dulu ke sini. Nah, kita hapus hubungan ini. Kita kasih zoom yang baru karena nanti kita ingin membuat feedback. Feedback negatif, ini masuk ke sini inputnya. Lalu berarti nanti ini dibagi 3. Sebenarnya bukan lebih dibagi 3 ya. Kan berarti kan ini input RS kan, ini kalau tadi belajar. Ini R kan. Ini tuh E. Ini tuh C berarti. Tapi karena sudah dipakai X ya sudah X saja. Nah, sekarang berarti input yang ini berarti isinya adalah yang ini. Nah, tapi berhubung ini kepanjangan, kita pendekkan lagi biar lebih ringkas lah. Nah, ini juga bisa dipendekkan, ini bisa dipendekkan, ini bisa dipendekkan. Ini bisa sama saja kalau dipendekkan pun ini bisa dipendekkan, ini bisa ke sini. Nah, biar lebih ringkas saja. Nah, output kan jadi output itu masuk ke sini ya, C.
Nah, ini PID ini kalau kita bagian subsistem ya, ini disebut sebagai PID controller, ini disebut sebagai proses. Dan ini masih ingat nggak? Unity atau non-Unity? Unity, Pak. Betul, mantap. Nah, coba kita lihat diminta betulnya sampai apa. Oke, nah berarti ini sudah dihubungkan. Tinggal kalian tambahkan 2 lagi saja sebenarnya. Nanti kalau ini kekecilan, kalian zoom aja modulnya, nanti bakal kelihatan. Ada yang disebut sebagai out-out, ada yang disebut sebagai out-in. Maksudnya apa? Nah, sebenarnya tujuannya itu adalah supaya kalian bisa memasukkan nilai output output dari proses ini ke intinya sebenarnya tujuan dari kotak ini adalah menghubungkan simulink kalian ke MATLAB. Intinya seperti itu. Nah, output sorry, komandonya adalah to workspace. Kalian ganti ini jadi out, ini out. Ini karena kita ingin mengeluarkan nilai outputnya. Kan yang balik ke sini adalah outputnya kan. Dan kita ingin mengetahui nilai input. To workspace. Ini adalah input. Oke. Nah, ini kan kita ingin mengetahui nilai input, makanya dihubungkan seperti ini. Nah, jadi udah sekarang PID controller kalian dengan proses dan ada feedback. Nah, ini kalian save as. Saya kasih nama modul 4 latihan 3, save. Oke. Nah, sekarang kita run. Pasti nggak bisa. Karena kita belum ngasih nilai KP, KIKD, M-nya belum kita isi. Di sini juga sebenarnya ada F, B sama K-nya belum kita isi. Nah, sekarang kita bisa balik lagi ke MATLAB. Nah, sekarang kalian bisa new script, bisa bikin script baru untuk memasukkan nilai B, F, K, KP, KI, KD, M. Nah, scriptnya udah ada di modul ketika kalian ikuti. Input, input, input. Nah, seperti ini. Sorry. Nah, kalian tinggal ngetikin aja di script, tinggal kalian ketik seperti ini. Nah, nanti ada beberapa yang harus aktif, ada yang beberapa yang dinonaktifkan. Cara mungkin kalian masih belajar di Python ya, cara menonaktifkan kode kan kalian tinggal tambahin persen ya di depannya ya. Nah, seperti itu. Nah, tujuannya saya ingin kalian memodifikasi nilai P, nanti kalian lihat responnya, ada yang 200, 500, dan 800, dan 1000, lalu ada PID, bagian PID controllernya, 0, 3, dan 50. SIM itu adalah modul simulasi yang ingin kalian simulasikan, dalam arti ini berarti simulasi yang tadi kalian panggil sebelumnya. Kalau saya berarti modul latihan 3 atau proyek yang sudah saya buat sebelumnya untuk kelas ini itu adalah proyek PID controller 3. Tinggal diganti aja. Nah, sekarang kita aktifkan dulu yang pertama. Yang KP-nya ada, terus KD-nya. Ada KI-nya 0, KD-nya 0. Lalu untuk menonaktifkan kode tinggal tambahin persen atau Ctrl R.
drag semua kode yang ingin kalian aktifkan, lalu Ctrl R. Nah, simulation nanti ini adalah sebenarnya kita ingin membuat figur ya di sini ya. F-nya tadi 1, M-nya 1, B-nya 10, D-nya 20, K-nya 20, KP-nya 200. Nah, ini untuk ngeplot tadi kan plot input, ini plot input, ini plot output. Lalu kita run. Nah, sebentar. Saya run dulu yang ini. Saya close lagi. Ini berarti tadi modul 4 latihan 3 run. Nah, berarti harusnya komando yang benar adalah ini di run dulu, baru yang ini di run. Seperti itu. Kalau kalian mau ganti ini jadi 500, tadi di run dulu, baru ini di run. Seperti itu. Nah, bisa kalian lihat figurnya hasilnya seperti ini, plotnya. Inputnya atau F kan kita set nilainya di sini adalah inputnya F kan. F-nya nilainya adalah mana tadi? Nah, F-nya adalah 1. Berarti inputnya adalah step kan, dinilai satu konstan kan. Nah, prosesnya sendiri ini ada prosesnya seperti ini. Nah, kalau kita perbesar, kita bisa lihat steady state error-nya kira-kira berapa? Berapa yuk? Berapa? Sekitar berapa steady state error-nya? 0,9 Pak. Bukan dong. Kan steady state error-nya adalah gap antara input sama output kan. Oh iya, 0,1 Pak. Sekitar 0,1 betul. Nah, maksimum overshoot-nya berapa? 1, 1,2 Pak. bukan 1,2 dong. Eh, 0,2. 0,2. Iya, betul. Nah, seperti itu. Ya, bisa kalian analisis sendiri ya maksimum overshoot-nya berapa. Di sini bisa kalian lihat kan. Y-nya di sini 1,19, 1,2 lah ya. Settling time-nya berapa? Stabilnya 2 detik. Nah, rise time-nya berapa? 1, berapa ini? 1,1 dulu. Seperti itu. Peak time-nya berapa? Peak time-nya berarti di sini adalah 1,25. Ya, bisa kalian analisis sendiri. Nah, itu kalau KP-nya adalah 200, KI-nya 0, KD-nya 0. Nah, sekarang kita close. Bagaimana kalau kita modifikasi dia jadi 500. Kita run ini. Kita run ini.
Nanti kalian analisis sendiri apakah ada perubahan di nilai KPKIKD-nya. Sorry, di nilai rise time, settling time, sama maximum overshoot-nya kalian catat sendiri apakah ada perubahan di 500, nanti di 800 dan 1000 seperti itu. Coba 800. Nggak kelihatan perubahannya di sini. Nah, ini lebih jelas. Maksimum overshoot-nya bisa sampai 1, berapa ini? Kalian bisa hitung sendiri. Sorry. Errornya, steady state errornya berapa? Setting time berapa? Rise time berapa? Bisa kalian hitung sendiri. Nah, nanti kalian modifikasi lagi 1000, lalu nanti setelah udah kalian masukkan nilai KPKIKD-nya, nanti kalian modifikasi, nanti ada beberapa analisis yang kalian ikuti. Ya, itu sih sebenarnya praktikum kalian tinggal manipulasi angka aja sih. Ada yang ditanyakan sampai sini? Belum, Mbak. Masih muda lah ya. Kalian tinggal buat model MATLAB sendiri, tapi ya saran saya sih sebenarnya itu ya. Mungkin saya baru lihat beberapa sampel ya. Cuma ada beberapa laporan yang sebenarnya udah ada beberapa yang pakai tiplek-tiplek lah. Bedanya cuma mungkin bagian terakhir doang yang apa, yang ada NIM kalian. Sebenarnya tujuan saya sih sebenarnya mungkin praktikumnya sederhana. Jadi minimal coba dulu lah. Karena toh sebenarnya ketika kalian nggak bisa mengartikan nilai PID, apa maksud arti dari manipulasi P, manipulasi I, manipulasi D, kan kalian yang repot sendiri nanti di dunia kerja. Coba sendiri dulu lah ya, maksudnya gitu. Jangan, laporannya jangan terlalu ketiplak-ketiplak juga. Sip. Baik, Pak. Terima kasih. Nah, oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sebenarnya praktikumnya cuma cukup sekian. Yang lama teorinya ya. Pak, mau Oke. tanya, Nah, berarti rem sama apa parabolanya nggak usah ya, Pak? nggak usah. Kalau kalian iseng juga nggak apa-apa sebenarnya. Ini tinggal diganti. Tapi berhubung sebenarnya inputnya stabil di nilai 1 ya. Coba kalau kalian iseng ya. Ini Tapi kita sebenarnya kalau rem itu bisa buat lihat settling time sama peak time-nya juga atau gimana, Pak? hmm, pertanyaan bagus. Nanti mungkin kita jawab di minggu depan ya. Harusnya sih sebenarnya bisa ya. Cuma sebenarnya kalau rem tuh yang lebih apa ya, lebih diutamakan tuh menghitung steady state errornya. Tapi harusnya bisa. Kalau nggak bisa nanti mungkin saya akan revisi lagi pernyataan saya hari ini. Tapi kita nanti akan saya jawab minggu depan lebih jelasnya lagi. Oke? Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.